Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pemirsa dan sahabat AWK dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga teriring dengan doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menghilangkan virus COVID-19 ini dari tanah air kita tercinta ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, saya kembali merasa perlu untuk membuat dan atau memberikan sedikit saran dan masukan kepada negara ini, terutama kepada seluruh pemangku kebijakan, mulai dari pemerintah, DPR RI, dan khususnya kepada KPU atau Komisi Pemilihan Umum terkait dengan pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Kita semua tahu dan paham bahwa saat ini kita masih berjuang menghadapi pandemi COVID-19 yang justru pada hari-hari belakangan ini semakin meluas dan bahkan grafiknya semakin mendongak ke atas. Dan khususnya pada hari ini tanggal 23 September saja, kasus perharinya sudah mencapai lebih dari 4.000 kasus. Dapat dibayangkan beban pemerintah, beban aparatur kesehatan, dan sistem kesehatan kita tentu makin berat. Saya tentunya tidak akan panjang lebar membahas mengenai kemungkinan dilaksanakannya atau tidak dilaksanakannya Pilkada tahun 2020 ini, karena tentunya sudah banyak sekali para ahli, baik itu ahli hukum tata negara, ahli kesehatan, dan para ahli-ahli lainnya yang sudah membahas hal ini. Saya mau membahasnya ataupun memberikan masukannya dari sisi kemanusiaan, karena memang negara ini ada, negara ini hadir adalah untuk yang paling utama menjamin keselamatan warga masyarakatnya. Di mana saya pribadi sebetulnya sudah cukup bergembira. Pada beberapa waktu lalu, Bapak Presiden Republik Indonesia yang saya hormati, Bapak Joko Widodo, telah menyatakan secara tegas dan lugas bahwa jangan start ekonomi sebelum masalah kesehatan, dalam hal ini pandemi COVID-19, dapat terselesaikan. Dan saya mencoba menyimpulkan pernyataan Bapak Presiden tersebut, di mana Bapak Presiden telah dengan arif dan bijaksana meletakkan kepentingan dan keselamatan warga masyarakat Indonesia di atas kepentingan yang lain. Namun demikian, dalam tataran pelaksanaannya justru sangat bertolak belakang, di mana salah satunya perhelatan Pilkada tahun 2020 ini di 270 daerah tetap dilaksanakan oleh KPU, yang tentunya sangat-sangat beresiko meningkatkan jumlah orang ataupun warga yang terpapar COVID-19. Karena dalam pelaksanaan pilkada tersebut sangat dimungkinkan sekali terjadi kerumunan massa. Paling tidak pada saat penghitungan suara, semua calon dan tim pemenangannya berhak secara konstitusional untuk mengawal dan menjaga suara-suara yang telah memilih mereka, baik itu mulai dari tingkat TPS maupun sampai dengan penghitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten kota serta di tingkat provinsi. Pilkada yang hendak dipaksakan dalam situasi pandemi COVID-19 ini tentulah sangat beresiko, dan saya menghitungnya paling tidak terdapat 4 potensi kerawanan di sana. Pertama, terdapat klaster baru dan meluas
di 270 daerah yang melaksanakan kontestasi pilkada tersebut. Yang kedua, resiko tertularnya atau terpaparnya para petugas pemilihan umum, baik itu KPUD, baik itu Bawaslu daerah, dan juga aparat keamanan. Dan ingat, aparat petugas pemilu tersebut, terutama yang paling terdepan yaitu ketua TPS dan juga panwas yang ada di kecamatan maupun di desa-desa, sangatlah berpotensi tertular, dan itu akan menjadi klaster-klaster baru nantinya. Dan yang ketiga, juga resiko terpaparnya para calon-calon pemimpin daerah yang ikut kontestasi pilkada tersebut, di mana mereka saya yakini adalah putra-putra terbaik yang ada di daerah tersebut. Dan yang keempat, potensi kerawanan keempat ini justru yang paling saya khawatirkan, di mana runtuhnya sistem kesehatan yang ada di daerah tersebut, bahkan mungkin saja sistem kesehatan nasional. Karena kalau sampai terjadi pelonjakan ataupun klaster baru secara meluas di 270 daerah yang melaksanakan pilkada tersebut, dapat dibayangkan beban berat yang akan dihadapi oleh sistem kesehatan kita, di mana saat ini saja sistem kesehatan kita telah benar-benar tertekan, dan kian hari para perawat dan para dokter kita sudah banyak yang terpapar COVID-19 ini. Karena itu, wahai pemerintahku dan yang saya hormati para wakil rakyat di DPR sana, dan khususnya Komisi Pemilihan Umum atau KPU, saat ini negara ini, khususnya rakyat Indonesia dimanapun mereka berada, sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19 ini, dan tentunya juga sedang berjuang untuk mempertahankan hidupnya. Karena itu, saya minta dengan sangat, pilkada tahun 2020 ini, apapun alasannya, agar dapat ditunda pelaksanaannya. Entah itu melalui Perpu, ataukah KPU melakukan terobosan hukum di sana dengan melakukan ataupun membuat peraturan KPU untuk menunda pelaksanaan pilkada ini, agar tentunya kita dapat menyelamatkan sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia. Sebagai penutup, selain saya menghimbau dan mengingatkan pemerintah, DPR RI, serta khususnya KPU atau Komisi Pemilihan Umum, pada kesempatan yang baik ini juga saya juga menghimbau dan mengingatkan kepada seluruh partai dan atau pimpinannya agar dapat menunda nafsu kekuasaan yang hendak Anda kejar untuk sementara waktu ini. Dan pada saat ini sebetulnya saatnya lah kalian semua menunjukkan kepada kita semua masyarakat bahwa keberadaan partai-partai ini adalah benar-benar untuk membela kepentingan rakyat semua. Demikian himbauan dan masukan dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.